Selamat datang lagi. Kita balik lagi di sini. Kita sudah ketemu sama dua pasutri, bukan ya? Sepasang ya? Sepasang pasutri. Ada baiknya kita akan memulai dengan pantun. Betul. Saya tidak siap lagi. Buka pintu ditutup boleh. Cakep. Ketemu lagi Sobat Bambleh. Wah. Tes pertama. Jadi host itu harus bisa pantun. Benar. Tolong besok diganti, nggak bisa lagi. Bisa ini aku. Bisa. Iya. Bisa, udah siap aku. Kesasar nang Belambangan. Balik mana nang Jagongan. Iya. Nggak jadi diganti. Kadang. Ya wis lah, ganti ya wis. Mutung. Mutung. Ya, Sobat Bambleh ketemu lagi. Kali ini saya Nimas ditemani oleh Opang. Iya, Opang. Dan kedatangan sepasang pasutri. Betul, pasangan suami istri yang bernama Mas. Nama saya Yosep. Lisa. Iya. Oke, Kak Yosep Blackpink. dan Kak Lisa. In the area. Selamat datang Kak Yosep dan Kak Lisa di Jagongan bareng OMK. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Ini edisi khusus ya? Khusus. Ha-ha. Sesuai dengan Arah dasar tahun ini gereja. Apa? Apa itu? Nih Mas? Kan? Kamu lupa kan? Aku sudah dikasih tahu. Aku tuh tadi lupa, sekarang nggak inget. Podo ae lah. Iya, Menghayati tentang menghidupi Yesus dalam keluarga. Menghidupi Yesus dalam keluarga. Gitu. Oleh karena itu kita mengundang pasutri ya. Iya. Oke. Katolik. Oh ya, Katolik ya. Iya. Jangan yang lain. Jangan. Salah server. Apa kabar Mas Yosep dan Mbak Lisa? Baik ya. Kegiatannya apa selama ini sehari-hari? Yang ini ki Jagongan. Pelawak mau aku. Apa kegiatannya? Kerja di mana? Aku di klinik kecantikan. Oh, klinik kecantikan. Oke. Oh, bisa dong ini ngeliatin. Ini ada bekas jerawat nggak hilang-hilang. Kan nggak bawa alat, Oh. nggak bawa alat nih Mas. Nggak bisa. Kan kamu harus ke kliniknya. Oh iya, nanti tukeran nomor WA kalau gitu ya. Klinik kecantikan, oke. Sebagai terapis atau Perawat. Oh perawatnya? Oh perawat. Dulu sekolahnya sekolah perawat? Iya. Di mana? Di RKZ. Ya ampun, bulet ae. Stiker ya? Stiker. Kamu juga di situ? Enggak, aku kerja di RKZ. Oh, kamu dosen? Bukan. Apa sih? Ya, tukang jaga genset. Oh. Di RKZ itu. Pantes kamu berisik ya. Iya. Nah, memang harus gitu nih Mas. Oh gitu ya. Oke. Iya. Oke, ini satu circle berarti Satu sama circle. aku ya. Ya. Cocok nih, beneran. Ya. Kamu harus tukeran WA. Bener. Kalau Kak Yosep, sehari-hari kerja di mana? Saya kerja di sekolahan. Oh, ini guru berarti. Bukan di yayasannya sih. Oh, yayasannya. Oh, sekolah mana? Staff. Di YPK Buhati, Sekolah Cita Hati Buhati. Di mana itu? Ada di Pakuan City, ada di Citraland, Emang ada di Manyar. dia menghela nafas seolah dia tahu. Loh. Aku nggak tahu tempatnya. Oh, ya. Cuman klienku banyak dari sana. Iya benar. Iya. Ya, baiklah. Ini dulu, minta maaf, ini ada gap usia nggak kalian berdua? Kayaknya Ngapain kamu tanya ke usia? Nggak sopan nih Mas. Aku kan tanya ada apa enggak, bukan Iya. berapa tahunnya. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Kayaknya nggak ada. Kayaknya ada ya. Sepantaran Seumuran atau beda kayaknya. jauh atau gimana? Siapa yang lihat kelihatan tua? Dia. Ya iya dong. Ya iya, saya paling tua di sini. Oh enggak, sorry. Mas Yosep. Enggak lah. Temennya Gajah Mada dia. Enggak, yang paling tua Pak Yudit lah. Aduh. Kayaknya sepantaran kok. Ya, Sepantaran emang lah bener ya. beda jauh. Oh beda jauh. Beda iya. jauh. Kita nggak usah bahas lebih jauh. Iya. Karena separoki tak jawab. Oh, Bedanya 13 tahun. Ngawur. Bukan kan? Lah kan aku ngawur. Iya. Ngawur. Enggak salah. Iya benar. Ya lah, baiklah. Uh-uh. Terus dulu ketemunya Di mana? Di gereja, kantin sekolah. Kan beda jauh ya. Oh iya kan Ya, nggak mungkin kantin sekolah. di kliniknya Nah. Kak Lisa. Ya. Ketemu di RKZ.
dari parkiran. Nah, nang lumpia. Oh iya, kaset. satunya Enak pulang itu. kerja, satu pulang sekolah, satunya beli lumpia. Benar, Ya, gitu. pas. Gimana ketemunya dulu? Apa? Kamu apa aku? Terserah siapa aja. Masa saya yang jawab? Kan kita nggak tahu ya kan? Dulu ketemunya waktu camping rohani Oh. yang diadain SMK. Aku nggak pernah ikut kegiatan sama sekali, baru ikut kegiatan camping rohani itu. Langsung dapet jodoh. Enggak sih, Oh, enggak enggak. langsung sama dia. Oh, enggak langsung. Oh. Enggak langsung. Jadi ketemunya di camping rohani, kenalan terus berlanjut atau Waktu itu 2009 aku camping rohani bareng-bareng, terus tapi habis itu nggak sama dia, sama orang lain. masih jalan sama cowok lain? Ya, terus habis itu baru setelah putus baru deket sama dia. Oh. Tapi berarti pertemuan pertama itu tidak berkesan atau berkesan? Aku enggak. Sudah saya duga. Pertanyaannya nih Mas loh. Mendeni loh, aku deg-degan loh. Minggir Aku jurang. tidak dekat. Makanya kok kayak ngono. Aku nyerah. Soalnya nggak di briefing lagi. Nggak apa-apa kan justru itu lucunya. Serunya kan di situ. Nah kalau Kak Yosefnya, pertama bertemu terkesan atau Lumayan sih. Lumayan ya. kan cakep ya? Iya. Lisanya kan cakep. Iya, waktu Kamu itu- pikir Mas Yosef nggak ganteng? Loh aku kan bilang Kak Lisanya cakep, Oh iya, belum nggak selesai. salah. Belum Benar, selesai. benar. Kak Yosefnya kan juga menarik. Iya. Loh, kan aku tuh belum selesai. Tolong jangan underestimate sama saya. Saya bisa ngepot loh. Iya. Nih Mas bagus sekali nih Mas ini. Terus Ya lumayan berkesan sih waktu itu, cuma sempat ngejak kenalan, cuma sepertinya kok dia tertarik sama teman saya yang lain, ya udahlah. Saya tipenya bukan orang yang suka nguper-nguper gitu. Nggak mau, ya udah. bukan follower Ya, ya. terus kita. Bukan kayak begitu. Bukan hunter. Mas Yosef bukan follower. Kalau follower ngikutin doang. Iya. gitu. Terus berapa tahun setelah itu dia putus. Terus Nyambung lagi. ngobrol lagi kita. Oh, ngobrol lagi Ya, setelah putus. belum ada WA waktu itu ya. SMS. Oke. Nyoba, ayo kerja bareng. Ya ayo gitu. Ya udahlah, habis itu mulai deket. Oke. Lanjut sih. Berlanjut setelah pertemuan dekat kedua itu berlanjutnya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana caranya SMS? Kan aku taunya sudah WA Kak Opa. Oh, zaman dulu itu kan waktu kalau ikut kemah gitu pasti Dianggap serius. Ya. Mbak Lisa ini tidak bisa melihat orang ya. Dia terlalu lugu ya. Iya. Terlalu polos dia. Iya. Nggak. Terus abis gitu setelah dari gereja, itu kan maksudnya pendekatan pertama. Ngajak ke gereja, setelah berapa lama kenal, baru akhirnya memutuskan untuk ya udah ya pacaran ya. kenal 2009, pacaran 2011. Ya. 2 tahun ya. Setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun dari akhirnya. perkenalan di camp itu ya. Terus ngajak ke gereja. Berapa bulan kemudian atau berapa minggu kemudian baru ditembak atau jadian? Kan 2 tahun. Enggak kan ke Jadiannya gerejanya 2 tahun. 2011. Iya, Nah, 2011-nya kan ngajak ke gereja kan? Iya bener. Ya, Iya bener. Bener kan ya? Bener kan ya? Seneng loh aku. Terus 2011 ngajak ke gereja masa iya langsung jadian? Iya kan nggak mungkin, Iya, makan bakso dulu kan, enak. Iya. Iya. Paroki mana kalau boleh tahu? SMK, Sakramen Maha Kudus. Oh, sakramen dua-duanya Iya. sakramen Iya. Maha Kudus. Iya. Terus habis itu yang nembak duluan siapa? Kamu ya? Oh, daerah. Aku yang nembak dulu. Pasti ditolak ya? Iya. Aku nembak Mas Yosef waktu itu. Gak masuk. Ada proses nembak duluan atau langsung sepakat? Oke lah. Nah, nembak di gereja atau di kafe nih. Boro-boro di kafe. Oh, di Lupa sih SMS. momennya.
SMS, telepon. Oh. Kalau memang mau lanjut ya udah, ayo. Kalau enggak ya udah gitu. Itu siapa yang bilang? Mas Yosep. Mas Yosep. Tegas juga ya Mas Yosep ya. SMS enggak telepon apa. Oh, SMS. SMS. Terus jawabannya pasti cuman Y. Iya benar. Kan singkat ya. Kalau kepanjangan mahal nanti. Iya. Benar. Kan dulu per Iya, karakter. per karakter. Jawabnya Y. Gitu ya. Akhirnya jalan gitu ya. Nggak, Kenapa kita itu, malah bikin gini. skenario sendiri? Cuma waktu itu gini, mungkin kita udah sama ya, maksudnya apa tujuannya sama gitu loh. Waktu itu sama dia, aku bilang kalau aku misalnya sama kamu niat tuh bukan hanya sekedar pacaran gitu. Kalau mau ke depan untuk menikah. Jadi yang hubungan yang kita siapkan ini bukan persiapan cuma sekedar pacaran senang-senangan kayak gitu aja. Ya kita untuk ke jenjang yang lebih gitu. Walaupun itu barusan kenal gitu. Barusan dekat. Tapi memang kalau misalnya kita mau serius berarti kan mengenalnya harus benar-benar dalam untuk mengenal karakter ya, maksudnya untuk dibawa ke hubungan yang lebih lanjut seperti itu. Makanya waktu itu aku sempat tanya, kalau memang kamu siap untuk itu, ya ayo jalan. Kalau enggak ya enggak. Gitu. Karena dari aku sendiri aku nggak mau lah, mesti pacaran putus kayak gitu. Capek. Ya kan, paling enggak. Nah misalnya memang niatnya mau sama-sama, ayo kita tujuannya sama ke depan, diseriusin. Aku cari istri nggak cari pacar. Ya. Itu ya kan ya. Iya. Terus waktu itu dijawab apa? Iya itu tadi benar. Iya itu tadi. Yang bikin yakin untuk jawab iya itu kan. Banyak hal. Maksudnya dulu Salah satunya adalah keypadnya rusak semua. Jadi cuma iya doang. Iya. Mau nggak mau? Iya doang. Aduh, ini gimana sih? Padahal mau gini, ya gimana ya? Iya, Bang. Tapi iya doang. Aduh, gimana nih? bayar banyak karakter. Iya. Aduh. Kacau episode. Apa Mbak Lisa? Apa yang membuatmu yakin? Apa ya? Selain seiman dong. Ya, kan dulu kan belum deket sama Mas Joseph, aku nggak tahu Mas Joseph tuh kayak apa. Dia itu dideketin aku nggak mau. Berapa Sombong kali. Oh iya, tapi bener ya. Cewek dideketin nggak mau dikira copet kan nggak tahu. Iya tahu. Iya kan? Makanya deketinnya Iya. pakai SMS, transfer langsung. Iya. Jangan gitu, Mas Yosep jadi sugar daddy dong. Jangan. Ya, terus. Terus habis itu waktu itu apa ya? Karena nggak mau terus akhirnya karena ya udahlah, maksudnya mau kenal lebih deket lagi. Oke. Nggak lihat orang dari covernya. Terus akhirnya waktu itu deket. Ternyata waktu saat apa ya? Dia itu aku cari suami itu yang paket komplit. Bisa jadi ayah buat aku, bisa jadi kakak buat aku, bisa buat teman berantemku, bisa buat teman seneng-senengku, bisa kayak semuanya ada gitu loh. Dari dulu aku nyari sosok suami itu yang kalau aku salah aku bisa ditegesin, tapi kalau aku bisa diajak seneng-seneng juga, tapi bisa diajak musuhan juga. Nyarinya seperti itu gitu. Dan waktu jalan sama dia kayak ngerasa kayaknya memang semua ada di dia gitu. Waktu aku down, saat aku sedih, dia yang kayak yuk keluar yuk biar nggak kayak gitu terus gitu. Ya udah kayak gitu sih. Yuk keluar yuk, mana Indomaret? Nggak apa-apa, senang kali. Nggak apa-apa, beli es krim. Iya benar. Benar. Mas Yosep, selain Mbak Lisa cantik, apa yang membuatmu cantik dan seiman ya? Apa yang membuatmu akhirnya ya udahlah sama ini aja gitu? Mungkin kebalikannya ya. Kalau dia kan tadi cari yang bisa kayak jadi ayahnya, jadi temannya, jadi teman berantem atau segala. Saya ini tipenya jujur saya dominan orangnya. Saya nggak seberapa suka kalau orang yang sudah diatur gitu loh. Iya. Mungkin hampir sama ya, setiap cowok kayak gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau ceweknya terlalu dominan mungkin kadang ada rasa nggak nyaman. Iya. Sama dia itu Saya enggak tuh. oh enggak ya. Saya suka. Kamu yang nggak dominan. Aku suka diatur. Terus saya itu orang yang dominan. Oke. Dan pembawaan saya itu suka ngasih tahu gitu loh. Oke. Itu nggak tahu ya, mungkin udah pembawaan. Jadi kalau misalnya ada apa gitu ya, saya ngomong sama dia itu kayak oh iya kayak gitu, seperti itu bikin senang gitu buat saya. Gitu. Ada rasa
aneh kok mau ya kalau misalnya ada yang menurut saya kok kurang tepat dikasih tahu itu dia mau gitu loh. Mungkin ada momen-momen berkesan sebelum dari sejak pacaran sampai sekarang menikah, ada momen-momen berkesan selama berdua. Pacaran aja dulu deh. Pacaran berapa boleh. lama sampai akhirnya menikah? 2 tahun. Pacaran 2 tahun, akhirnya langsung menikah. Nah, ya, selama 2 tahun itu apa yang berkesan saat pacaran? Jalan bareng kemana gitu. Terlalu banyak atau nggak ada ini? Ngelempar mercon di altar gitu. Kan seru ya kan? Tar. Apa nonton bal-balan? Nonton bal-balan. Lebih. Iya seru yo. Kan seru. Iya benar. Ya standarnya orang pacaran sih. Ya kita suka jalan. Yang kita suka pergi, kita suka traveling. Jadi waktu kita pacaran ya kita sering jalan, maksudnya keluar kota. Entah itu bareng-bareng sama OMK, entah itu sendiri naik motor, touring kayak gitu kita sering. Jadi ya mungkin seperti itu sih. Traveling paling jauh berdua kemana? Sempuh. Ke Sempuh. Motoran ya? Motoran apa? Motor. Ya terserah mau motor jalan kaki juga nggak apa-apa. Numpang mobil loh. orang. Jangan kalau naik mobil orang. Jangan dong. Loh kalau rental kan mobilnya orang. Oh iya benar. Ya. Ya. Mana nih? Bali ya. Yang kalau pacaran. Selama pacaran Pak, selama pacaran dulu. Sama pacaran masih sejauh ini masih ke Malang Sempuh itu paling jauh. Oh, paling jauh. Kalau pas menikah paling jauh Bali itu tadi. Bali. Oh. Bagus. Berdua itu ya, yang ke Sempuh ya. Enggak sih, ramai. Mancing. Karena kalau ke Bali berdua kan sudah menikah. Kan aman nggak masalah. Ke Sempuh berdua repot. Ya. Oke, baiklah. Itu ke 2 tahun pacaran, kemudian memutuskan untuk menikah. Bulan apa menikahnya? Desember tahun 2013. Jadi ini sudah 10 tahun ya? Hampir Tahun 10 tahun ya? ya. Tahun ke-10. Hampir 10 tahun. Ya. Anak udah 2 ya? Kedua. Yang satu SD. SDK 1 sama TKB. TKB. Selisih 16 bulan. Oh, enggak sampai 2 setengah tahun. Ya. Ya. Lumayan tapi benar. Apanya? Biaya sekolah bertubi-tubi itu nanti. Iya. Kekhawatiran setiap orang tua. Betul. Anaknya sekolah di Citahati juga. Enggak. Kejauhan enggak ada yang terjemput. Ah iya benar. Nah, selama hidup pernikahan ya, pasti ada up and down ya. Pernahkah merasakan titik terendah? Dan apa itu? Saat menghadapi apa? Titik terendah dalam kehidupan pernikahan Anda berdua. Titik terendahnya tidak tahu ya, kalau dia merasa di sisi apa saya kurang tahu. Cuma kalau saya pribadi puji Tuhan selama kita menikah ini kita nggak pernah ada mudah-mudahan aku tertarik sama cewek lain atau dia gimana. Hubungan orang ketiga itu kita nggak pernah ada masalah sih. Oke. Puji Tuhan lancar, tapi malah justru godaannya itu mungkin ya justru mungkin finansial. Saya sama dia ini tipe karakternya hampir sama. Kita punya mimpi yang besar, kita punya mimpi yang tinggi, tapi kadang-kadang kita nggak ngerasa bisa nggak sih sampai situ gitu loh. Karena karakter kita yang sama, akhirnya kita itu kayak saling mensupport gitu loh. Maksudnya aku pengen ya, aku pengen ya kayak gitu. Padahal harusnya ada salah satu kan harus ada counternya sih sebenarnya. Kalau saya kayak seperti itu, dia yang mengonter, janganlah gitu. Kita lihat dulu kondisinya. Kalau di kita enggak, justru kita sering banyak godaan di situ. Kita sering kali memutuskan, yuk kita memutuskan beli ini. Ternyata di tengah jalan keteteran kayak gitu. Akhirnya itu jadi problem sendiri dalam rumah tangga kita. Entah masalah, ya itu sih menurut saya yang bikin akhirnya apa ya? Ada kayak titik, aduh kok sepertinya salah ini ngambil keputusan, salah ini. Kita memutuskan untuk misalnya beli ini. Kalau di hubungan yang orang ketiga, puji Tuhan sama ini tidak pernah. Kalau saya pribadi tidak pernah. Syukurlah, semoga tidak akan pernah ya.
Iya, semoga tidak Ya, akan. mau nambahin nggak tahu. Titik rendah dia seperti apa? Ya, apa sama atau berbeda? Titik terendah mungkin karena perbedaan usia yang jauh. Buat aku kayak apa ya? Kadang itu apa yang aku pikirin sama apa yang dipikirin itu jadi satu perdebatan. Jadi kayak aku memang dia dominan tapi aku lahir anak pertama. Gimana tahu anak pertama itu adalah sosok kamu ngomong, aku ngomong, kamu harus dengerin. Seperti itu. Betul. Itu yang sering jadi kayak satu argumen di mana aku juga punya pendapat, tapi dia juga kayak aku nggak bisa, aku harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Itu jadi kayak satu pemicu pertengkaran yang sering terjadi kayak gitu, dan sama-sama kayak nggak bisa untuk mengerti satu sama lain gitu loh. Karena memang karakternya memang sudah terbawa dari rumah kayak gitu. Jadi ya mungkin karena perbedaan itu jadinya sering kali terjadi cekcok, sering terjadi berantem kayak gitu, salah pendapat dalam semua hal, banyak kayak komunikasi di rumah ataupun anak-anak, aku maunya anak-anak kayak gini tapi dia maunya kayak gini kayak gitu. Itu mungkin jadi satu hal yang bukan masalah besar sih, cuman itu sering terjadi. Sepele tapi ya sering ya capek juga, bosen ya. Ya. Terus gimana cara kalian menghadapi itu? Apa yang saling sabar atau ya karena ada kalanya juga kayak begitu ya. Bikin kompromi apa akhirnya membuat aku ya udahlah nurut sama dia. Kalau aku dulu memang cenderung kayak aku nggak mau ngalah gitu. Aku nggak mau, aku pokoknya kamu harus kayak gini. Pendapatku harus kamu dengerin, harus kamu bisa ngertiin, dan harus kamu terima. Dulu aku memang tipe cewek. Ya. Anak pertama cewek gitu. Iya. Gitu ya. Bukan. Gemini. Virgo. Bukan. Akhir muda. Ternyata dia Leo, sionya naga. Wish. Game over. Anak pertama bisa. Jadi kayak gitu. Terus habis itu ya kayak istilahnya kalau aku sudah berantem gitu paling aku diem. Oh ya udahlah, terserah mau ngapain deh. Diemnya berapa lama tuh? Iya, ini kena silent treatment berapa? Setahun. Nggak ada waktu. Pokoknya diem. Aku kalau misalnya sudah sama diem kita. Ya udah diem gitu. Udah nggak ngomong sama sekali 3 hari, 4 hari pun diem. Sama-sama ya udah. Gila. Di rumah cuman ketemu, ya udah nggak ngomong apa-apa. Gila. Jadi ya tetap tapi tetap sih kayak tugas-tugas yang kita harus lakukan, kayak dia harus masak gitu. Dia harus nggak ada ngomong, nggak ada komunikasi, nggak ada komunikasi sama sekali. Anda nggak capek? Nggak ngomong Ya, mungkin, tapi WhatsAppan kan bisa aja. Oh iya bener ya, bener. Voice note. Oh voice note tetap ngomong ya? Makanannya sudah makan nasi. Iya bener kan nggak ngomong. Bener. Mas Yosep gantian jawab. Ye. Acara apa sih? Aduh. Agak tegang. Gimana kalau kita cairkan? Oh iya. Dengan games. Kita main game. Nah, sekalian kita bikin tegang mereka ya. Nah, ini kita games. Lihat seberapa kompaknya Kak Yosef sama Kak Lisa ini. Betul sekali. Ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Ya. Silahkan saling menuding. Oh saling menuding ya? Kamu ya? Bukan belakang-belakangan? Kamu belakang-belakangan? Iya, Mas Yosef ngadep ke aku, iya. Lisa ngadep ke nih Mas. Oke. Ya udah, nanti siapa yang ini tunjuk aja. Dia tunjuk ke belakang gitu ya. Kalau merasa aku gini. Ya, tinggal gini aja. Dirinya tunjuk dirinya sendiri ya. Atau angkat tangan boleh lah, terserah. Ya, baik. Oke, Kita mulai. pertanyaan pertama. Ya. Siapakah di antara Anda yang paling susah dibangunin? Oke, kita tulis poin 1 ya. Nggak usah ditulis beneran nih Mas. Nah. Oh iya kadang ya Mbak. Oh iya juga sih ya. Iya, kadang bangun sendiri. Kalau laki itu biasanya kayak begitu. Iya. Kan memang kayak begitu kan. Kita nggak usah dibangunin kan bangun sendiri. Iya kan. Dengar alarm. Iya. Alarmnya bunyi bangun sendiri. Bener. Wah, nyerempet bahaya. Bahaya ya, jangan mikir macam-macam. Kita positif ya, positif. Acara apa ini? Yang kedua. Siapa yang paling lama mandinya? Oke.
siapa di antara Anda berdua yang paling pelupa? Oke. Nah, berikutnya. Siapa? Kan wis nemu. Iya. Kan wis nemu. Wis nemu. Siapa nama asli saya? Enggak kan, enggak usah. Nama aslimu enggak ngerti Pak RT-mu loh. Iya. Siapa yang paling iseng di rumah? Oke. Oke, ini agak sensitif ya. Yang kelima, siapa yang kalau marahan minta maaf duluan? Saling tidak mau menjawab. Ego terlalu tinggi. Baik, kita akan hitung ya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Enggak ada. Oh, enggak ada. Silent treatment itu. Tapi ya benar juga ya. Udahlah, 3-4 hari. Berarti kita ganti pertanyaannya. Silakan. Bukan pertanyaan tambahan. Siapa yang ngajak ngomong duluan kalau sudah silent treatment? Oke. Gitu ya. Ngalah ya. Iya, oke. Baiklah. Oke. Berikutnya. Siapa yang suka ngingetin buat doa atau ke gereja? 1, 2, 3. Oke, next. Ya. Siapa yang sering pakai emoji kalau chat? Jadi kan nggak mau jawab ya, daripada salah kayak Atau katakanlah hahaha diganti ha gitu ya. Kan ada. Siapa tadi? Siapa? Oke. Samaan nggak nih Mas? Apaan? Samaan nggak itu tadi jawabannya? Iya sama. Samaan ya. Oke. Aku ya. Siapa yang paling jorok di antara kalian berdua? Sama. Poinnya kita itu sama. Satu sama. 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Siapa yang paling hafal tempat makan enak? Oke. Berarti kita bisa minta referensi. Betul. Ke beliau-beliau ini. Benar. Kalau mau tahu tempat makan yang enak tapi murah ya tolong ya. Budget mahasiswa gitu loh. Kasihan ya. Aduh, makanya jangan kerja itu doang. Kerja yang lainnya. Ya kan aku mau ikut. Bagus. Last question. Siapa yang paling sabar ngadepin anaknya? Gua. Kalau tadi pertanyaan kita ngelanjutin yang tadi ya. Kalau tadi pertanyaannya titik terendah. Sekarang titik tertinggi atau hal yang membuat kalian bahagia dalam menjalani 10 tahun, hampir 10 tahun berumah tangga. Apaan? Momen apa? Kamu aja enggak. Silakan. Titik tertinggi. Dikaruniai anak pertama, anak kedua. Terus kalau saya sih ya punya keluarga kecil ini sih. Hal yang paling membahagiakan Mas Yosef ya? Iya, punya keluarga kecil. Ya memang nggak mudah sih, maksudnya nggak mudah. Ya. Memang nggak mudah. Apalagi beda karakter, sama-sama kerasnya. Terus sama-sama kerasnya memang kita. Iya. Sama kerasnya. Ya kalau nggak keras kan nggak silent treatment ya. Iya, berhari-hari ya bos. Bener. Tapi apa ya? Titik tertingginya ya itu sih. Itu ya Mas. Maksudnya dikaruniai anak, terus puji Tuhan udah bisa punya rumah sendiri. Puji Tuhan. Ya. Paling penting itu ya. Ya paling penting lah. Kalau Kak Lisa sama ya, punya keluarga kecil.
Saya pikir world tour ya. Lisa, Blackpink kan? World tour ya. World tour. Bersama Jennie, Jisoo, dan Rose. Baik, jadi memang itu sebuah apa ya, istimewa, kebanggaan ya, sukacita juga ya. So sweet. So sweet sekali. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan pamungkas. Yes. Ya, sebutkan salah satu judul album. Blackpink. Bukan. Ya, ini agak ini butuh refleksi dan permenungan. Iya benar. Apa pertanyaan? Pertanyaannya adalah sesuai dengan arah dasar keuskupan tahun ini, kita mau nanyain bagaimana menghayati tentang menghidupkan Yesus dalam keluarga Mas Yosef dan menghidupi. Kalau menghidupkan Yesus susah ya. Iya. Menghidupi. Sudah bangkit kan ya. Iya. Menghidupi ya. Dengan mengucap syukur sih. Jadi perbanyak mengucap syukur. Karena mungkin sederhana ya, orang bilang bersyukur. Tapi sebenarnya itu bersyukur itu hal yang paling sulit loh kalau menurut saya. Saat kita mengalami lagi ada masalah, lagi down, gimana sih kamu bersyukur dengan keadaan yang kamu alami? Kamu lagi jatuh, kamu lagi turun, kondisimu lagi ada di bawah, gimana sih kamu bisa bersyukur? Jadi di situ dengan kita merasa bersyukur, kita menghargai Tuhan dalam hati kita. Oh iya, Tuhan pasti punya rencana, walaupun mungkin terlihatnya buat saya, buat keluarga ini enggak kurang sesuai buat kami, tapi pasti Tuhan punya rencana. Di situ sih saya menghargai Tuhan dalam diri saya, dalam keluarga saya. Ayo banyak bersyukur gitu. Maksudnya mungkin ada hal yang enggak menyenangkan ya, maksudnya hal yang pasti rumah tangga pasti ada mengalami hal yang enggak ada naik turunnya ya. Waktu di bawah itu pasti ada hal yang menyenangkan. Kok gini sih Tuhan gitu. Tuhan, aku berusaha loh Tuhan, aku harus mencapai ini loh Tuhan, aku berusaha untuk melakukan ini loh Tuhan, tapi kok nggak sesuai ya Tuhan, malah sepertinya kok malah dibikin down. Nah, di sini aku menghargai Yesus dalam rumah, dalam keluarga dengan cara bersyukur. Saat benar-benar merasakan bersyukur Tuhan dengan apa yang Tuhan udah beri, walaupun itu nggak menyenangkan, nanti pasti akan merasakan ada kekuatan di situ. Itu benar-benar rasakan, maksudnya. Walaupun ada pusing ya, maksudnya kadang ada hal yang pusing ini ya nggak perlu keluarga tahu, istri tahu atau anak tahu, tapi yang berusaha ayo sukacita, ayo setiap masuk rumah harus ada sukacita. Maksudnya kadang ya nggak bisa menutupi sih, muka ini pasti kelihatan, cuma aku berusaha menghadirkan dengan cara ayo aku masuk rumah aku harus ada sukacita, maksudnya aku nggak boleh terlihat muka aku sengit apa mencurang gitu. Ya itu sih dengan bersyukur sih kalau aku. Dengan bersyukur itu berarti kita udah menghargai Tuhan dalam diri sendiri, dalam diri kita pribadi, karena memang tidak mudah, gampang sulit. Orang bisa gampang bersyukur itu gampang loh ngomong kayak gitu. Ini orang kan kurang bersyukur mungkin dia ada di posisi yang benar-benar di bawah ya, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. Tapi saat kita benar-benar mengalami ada yang di bawah, mau bersyukur itu sulit. Makanya harus ditanamkan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Tuhan udah ngasih, dan pasti ngasih cara, ngasih rencana yang terbaik buat kita. Nanti liku-likunya itu luar biasa gitu sih. Masih harus diblek-blekno, tetap harus bersyukur. Ya, terus benar-benar mengimani, harus benar-benar imani. Diimani dalam arti gini. Kalau nggak menyenangkan ini pasti bukan karena apa ya? Tuhan gak senang sama kita atau Tuhan menghukum kita, enggak gitu. Tuhan ngasih proses untuk kita untuk step naik lebih tinggi lagi. Pasti ada prosesnya di situ gitu. Nanti kita akan tahu setelah kita udah melewati, baru tahu oh kemarin Tuhan maksudnya kayak gini. Selama kita belum melewati itu pasti nanti ya belum bisa tahu gitu. Harus memberi diimani kalau apa yang dilewati mungkin ya gak menyenangkan, pasti Tuhan punya rencana yang bagus. Tuhan punya rencana yang baik di balik ini. Tidak mungkin, karena harus diimani, karena nggak mungkin kalau Tuhan Yesus itu ngasih yang ibaratnya orang yang minta roti dibeli ular beracun seperti itu, nggak mungkin.
harus diimani. Speechless ya pasti ya. Speechless ku antara nggak ngerti kayaknya ini ya. Lu kayak ngono nggak ngerti ya. Tapi ya memang harus seperti itu ya. Bersyukur. Ya benar kata Mas Yosef. Bersyukur itu tidak semudah yang kita omongin. Tapi itu gue ngomong. Nah, temenan, bersyukur. Masalahmu beda sama masalahku, ya kan? Ya, betul. Dan bagaimana mengajarkan secara konkret ya kebiasaan bersyukur itu ke istri maupun ke anak-anak? Kalau istri kan mungkin dia udah dewasa ya, pasti juga udah mulai bisa memilah-milah. Kalau anak sih lebih ke arah apa yang kamu punya itu yang harus kamu jaga, kamu rawat, kamu apa ibaratnya misalnya puji Tuhan anak saya itu ganti para yang suka nuntut. Jadi ya mungkin karena kita membiasakan ya kita adanya ini gitu loh, kita punya ini gitu, misalnya. Dan apa ya, kalau misalnya ibarat kata misalnya pengen beli sepeda, Papa bisa belikan misalnya yang second atau apa, dia udah senang. Itu buat saya itu paling enggak dia enggak menuntut yang harus bagus gitu loh. Itu aku udah bersyukur banget itu punya anak yang seperti itu. Maksudnya dia pun yang penting ini bisa dipakai, udah senang gitu loh. Itu kan mungkin hal kecil ya, tapi harus dibiasakan dari, kalau menurut saya harus dibiasakan dari dia kecil. Biar kamu tahu nanti di fase nanti kamu ada waktunya di atas, kamu ada waktunya di bawah. Saat kamu waktunya di bawah, apa yang kamu punya itu yang harus kamu syukuri. Seperti itu sih. Dan ya nggak rewel sih anak. Puji Tuhan, dia pengen apa, kita namanya orang tua ya, apa yang anak pengen biasanya kita berusaha untuk ngasih gitu ya, namanya orang tua. Cuma kadang kita juga tetap melihat kondisi kita. Wah guys segini ya, waduh kok rasanya kok terlalu sulit gitu, terlalu mahal atau apa. Contoh simpel aja lah, mungkin kalau ada orang yang malu cerita, kalau saya sih enggak. Anak saya pengen otopet. Otopet injek itu harganya kan sekitar 1.500.000 atau sampai 2 juta ya baru. Saya carikan second aja. Saya cari second buat kado ulang tahunnya lagi. Biasanya kan kalau anak kan pasti tahu lah barang yang mana yang baru atau yang tidak kan tahu kan. Jadi saya carikan yang barang second, saya bawa ke rumah. Mungkin dia juga ngerasa kok gak beli kok harus dicuci dulu, kenapa gitu ya, mungkin dia tanya ya. Cuma dia nggak terlalu yang kenapa harus dicuci dulu gitu ya, nggak apa-apa, ini kan dulu bekasnya orang tentang itu, bekasnya orang. Tapi dia memang harus bersyukur loh. Kalau anakku minta kayak begitu, tak sewain, menuhin rumah, seriusan. Kalau aku loh ya, iya kan? Iya. Masih untung dibeliin meskipun second ya. Benar. Ya gitu, jadi kayak seperti itu. Jadi berusaha tanamkan bahwa apa yang kamu dapat, apa yang kamu punya, ya itu ya kamu terima dengan apa ya, dengan ucapan syukur. Seperti itu. Terus aku juga mengajari ke dia kayak misalnya dia udah lama sih sebenarnya pengen otopet itu, udah lama sekali. Tapi saya ngasihnya waktu dia ulang tahun memang. Terus saya tak bilang ke dia, sama halnya kalau kamu doa, tak saat kamu minta sama Tuhan Yesus, Tuhan nggak langsung ngasih. Bukan berarti papa ini pada Tuhan Yesus enggak, cuma ada perumpamaannya seperti di situ. Tuhan nggak akan kamu ngasih dengan kamu berharap terus. Ada waktunya kamu dapat. Ya sama halnya kalau kamu minta ke Tuhan, kamu minta ke papa, ada waktunya papa ngasih. Yaitu waktu kamu ulang tahun. Sama halnya kalau kamu minta ke Tuhan nggak akan langsung ngasih kadang. Nggak selalu apa yang kita minta Tuhan kasih. Tuhan punya waktu sendiri. Gitu. Bahkan mungkin yang kita minta itu melebihi dari yang kita minta, yang diberikan Tuhan. Itu yang waktu itu saya ajarkan ke dia. Waktu itu aku juga belajar sama-sama belajarnya dari momen yang anakku ini, aku juga sama-sama belajar. Dia sabar loh nunggu. Pak kurang berapa bulan lagi aku ulang tahun gitu. Serius sampai iya, anak kecil memang selalu nanya. Mungkin dia nggak pernah ngomong sama istri saya ya atau ibunya ya, karena dia tahu mintanya kan ke saya. Jadi kurang 2 bulan lagi gitu. Nanti udah kurang berapa hari lagi Pak gitu. Itu sama dia. Aku udah nggak sabar punya otopet gitu. Terus iya sabar, harus ada waktunya. Ada waktunya nanti kamu dapat. Seperti itu. Jadi yang tak ajarkan sama dia, semuanya nanti kalau kamu minta sama Tuhan, nggak selalu Tuhan langsung kasih. Tuhan punya waktu sendiri. Dan itu pasti waktu yang paling tepat. Saya bilang gitu. Keren sih ya. Itu.
Keren sekali, salut. Kak Lisa. Ya. Iya. Kalau Kak Lisa, mana ada tambahan? Hal yang paling membuatmu tertinggi ya, hal tertinggi atau yang membuat sukacita dalam kehidupan Keluarga sama, karena hadirnya anak-anak. Aku pernah kehilangan, aku pernah keguguran, aku dapat Joy itu sudah kayak anak pertamaku itu sudah satu sukacita. Oke. Aku nikah 9 bulan, aku keguguran itu di saat downnya seorang ibu, aku kehilangan. Setelah itu aku dapat lagi setelah 3 bulan aku keguguran, dapat dia itu satu sukacita. Terus nggak disangka-sangka aku dapat adiknya yang kedua pun itu juga sukacita. Dapat keluarga kecil itu sukacita sih buat aku. Kalau ngajarin anak-anak untuk menghadiri Tuhan Yesus mungkin dengan cara yang lebih kritis adalah adiknya yang nomor 2. Kadang gitu dia bilang, anakku yang nomor 2 itu selalu bilang, kenapa ya Ma ada orang yang minta-minta, ada orang kayak gitu gitu. Karena memang kamu nggak sekolah, kamu nanti jadi kayak dia. Kamu seharusnya bersyukur, kamu bisa makan kayak gitu. Kadang ada orang yang kayak ngambil makanan di pinggir-pinggir jalan gitu, aku selalu kasih tahu gitu loh kayak gitu. Karena dia tipenya 2 anak ini tipe orang yang berbeda. Nah, si kakak tipe kalem, yang tipe yang ya kalau mama nggak punya uang ya udah aku tunggu sampai mama punya uang. Tapi kalau si adik ini tipe orang yang nggak mau, aku maunya sekarang. Oh iya, Beliin aku sekarang. lebih keras kepala ya. Beliin aku sekarang, nggak mau. Gitu. Ya kadang-kala juga belum tahu kan. Karena Sebenarnya masih belum kecil. tahu. Iya, ya itu tugas Mas Yosep dan juga Mbak Lisa untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada anak kedua. Itu kadang itu bilang iya nanti mama kasih. Cuman kan aku sama papanya sama-sama, kita meskipun ada uang pun kita berusaha untuk nggak langsung kasih ke dia. Ya. Ini loh gitu, apa yang kamu minta ini loh udah ada gitu, enggak gitu. Kadang gitu kalau dia mau beli apa, aku mau beli bando ya gitu, kita ya cari yang murah ya gitu, selalu kayak gitu. Soalnya apa, karena anak kecil kan dia nggak bisa untuk menjaga sesuatu mainannya kayak gitu. Selalu aku bilang kalau punya mainan apapun itu disimpan, dikembaliin gitu. Ya, Karena ya. itu apa ya, belum tentu orang lain punya, teman-temanmu punya kayak gitu. Jadi aku kayak gitu sih. Cuman karena memang karakternya mereka berbeda, ya mau nggak mau aku lebih kasih pengertian yang lebih ke adiknya. Si kakak sih ya gitu aja. Cuman kalau si adiknya agak-agak yang memang harus kasih pengertian yang lebih. Ini aku sih sebagai kakak, ya, cuman gak tak lakoni. ya tok. Yang penting kan wis nyenengno ibuku. Iya, oh iya benar. Gak salah ibu. Iya. Bener ibu. Mas itu gak tak lakoni pan yo sih persiapkan untuk menikah. Atau sedang mempersiapkan untuk punya momongan. Apalagi tadi Kak Lisa kan cerita kalau pernah Keguguran. miscarriage ya. Terus bagaimana memantapkan hati, bagaimana bangkit dari rasa bersalah, rasa sedih itu. Gimana? Coba Kak Lisa dulu atau Kak Yosep? Kalau aku yang penting siapin dulu mentalnya. Karena masuk dunia pernikahan itu bukan kita lepas dari masalah, tapi akan ada banyak masalah ke depannya. Nah, di pernikahan itu kayak kita naik roller coaster. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita terbalik, kadang kita muter. Itu semuanya terjadi di pernikahan. Jadi kalau misalnya kalian menikah untuk lari dari rumah atau keluar dari rumah untuk menghindari masalah yang di rumah, jangan salah. Pernikahan lebih banyak masalahnya. Jadi lebih dimatengin lagi mentalnya, dikuatin lagi imannya, lebih dibuat fisiknya lebih tahan banting kayak gitu sih. Karena memang menyatukan 2 orang dari segi bukan agama sih, dari segi keluarga yang berbeda, watak yang berbeda, kita dibesarkan dengan cara yang berbeda, itu memang bukan hal yang mudah dan bukan setahun 2 tahun kita untuk menyamakan itu. Sampai pun nanti kita 10 tahun ataupun lebih dari itu, 20 tahun kita tetap akan menyamakan itu untuk mencari di mana sih kita bisa memahami satu sama lain. Asik. Jadi dikuatin, kalau misalnya aku pun sama, kalau dikasih tanya teman-temanku udah siap tah gitu. Kalau kamu cuman buat pelarianmu karena aku bete di rumah, aku diatur terus, aku nggak bisa ini karena orang tua aku terlalu ngekang atau apa, yakin karena di pernikahan pun lebih dari itu masalahmu.
kamu akan mengekang dirimu sendiri. Iya loh. Aku capek nih sama tugas kuliah, aku kawin aja. Nah, itu adalah hal yang bodoh. Mari lah tugas kuliah Nabi. Mending ngerjain tugas kuliah daripada kamu nyapu, ngepel. Bener. Masak, berat loh. Belum lagi kalau punya anak. Nah, ya, melean. Betul, melean. Nah, melean bener. Mas Yosep, ada tambahan? Buat teman-teman yang mau nyiapin pernikahan atau mau melangkah ke jenjang yang lebih serius sama pasangannya, kalau dari saya sih pernikahan itu adalah proses belajar yang nggak pernah ada habisnya, nggak pernah ada selesainya, sampai kapanpun, sampai kita ibarat kata sampai tua, sampai meninggal, itu pasti akan ada proses yang belajar yang akan kita lalui dan nggak pernah ada samanya kok. Kayak saya sama istri misalnya ya, tukaran hari ini, tukaran besok, tukaran misalnya temanya sama, omongannya itu beda, yang itu omongan ini beda. Iya. Jadi ada proses belajar. Kontennya udah beda lagi. Iya. Jadi pernikahan itu adalah proses belajar, dan saat mau masuk ke jenjang itu ya jangan mau berhenti untuk belajar sih. Terus belajar dalam arti belajar itu belajar tentang kehidupan ya. Kalau pernikahan belajar tentang kehidupannya, maksudnya bisa apa ya, maksudnya bisa menurunkan ego. Saya pun juga masih belajar menurunkan ego, nggak boleh egois. Terus belajar memanage keluarga, memanage rumah tangga, memanage mengatur anak, mendidik anak, itu juga proses belajar. Jadi ya benar harus disiapin sih mentalnya, maksudnya kalau mau menikah itu nggak mungkin senengnya, ibaratnya kalau banyak sih yang bilang ya, saat nikah itu mungkin awalnya cinta, tapi nanti waktu menikah itu bukan gaya cinta, maksudnya mungkin cinta tapi lebih ke sayang, akan lebih ke sayang, karena kita harus nggak yang kayak dulu naik pacaran, ini apa yang kayak gitu ya, itu sudah ada kayak gitu, sudah ada kayak kita loh ya, lebih ke bingung saya. lebih ke komitmen sih, komitmen yang harus dijaga, dihidupi. Pasti tiap orang juga ada naik turunnya, komitmennya juga pasti ada. Aku capek ya kayak gini. Cuma lagi-lagi kita harus menghargai Tuhan. Kita harus ingat-ingat waktu janji pernikahan kita gitu. Oh iya, aku dulu pernah janji seperti ini ya gitu. Dan misalnya ini aku merasa lelah, aku merasa aku capek. Gimana pertanggungjawabanku sama Tuhan waktu itu? Di depan Tuhan, di depan Romo, kita udah janji, kita cuma mau memisahkan gitu. Itu yang benar-benar harus dipegang gitu. Komitmen itu yang harus dipegang. Nek namanya orang rumah tangga tukaran pasti ada lah. Cuma gimana cara memegang komitmen tadi? Ya enggak apa-apa, tukaran bisa enggak apa-apa, diem-dieman enggak apa-apa. Aku akhirnya sama dia mungkin ya wis ngene memang kita gitu loh. Sak mangkel-mangkel sak ngomong-ngomong ya wis ngene memang gitu. Diem-dieman sampai seminggu ya wis gitu loh. Yang penting dari hati, aku pribadi ya. Aku enggak pengen gitu, maksudnya daripada janjiku semakin ngomong semakin nyakitin. malah tukaran. Mending aku sama dia sama-sama diem. Iya. Dan itu enggak saling nyakitin satu sama lain. Tapi diemnya itu kemudian berefleksi ya dalam arti Diemnya ya mengolah ini aku pasti salah, sama-sama berefleksi. Terus akhirnya ya oh ya udahlah gitu. Ya udah gitu. Daripada sakit hati ya kan, saling sakit hati ya. Atau jadinya malah fisik kan, waduh. Jangan sampai. Mending diem, bener. Dan Ya. kami pun juga enggak, menurut aku pribadi enggak perlu kita minta maaf atau apa enggak. Aku kalau ada yang berantem berarti sama-sama salahnya seperti itu. Ya udah jalan aja langsung habis itu. Maksudnya setelah itu ya ngomong yang biasa, enggak perlu yang dibahas lagi. Aku minta maaf ya, enggak perlu, enggak usah. Kalau dulu itu sebagai cewek ya pasti ada kan, kenapa sih nggak mau minta maaf pada salah ya. Pasti kayak gitu, cuman karena sudah jalan ya oh ya udah emang karakternya dia seperti itu ya udah. Jadi kalau menikah itu pasti kita semakin lama akan mengenal pasangan kita satu sama lain. Jadi nggak ada dulu kita nuntut pasangan kita, kamu harus seharusnya kamu kayak gini ke aku. Kan biasanya cowok memperlakukan ceweknya seperti ini gitu. Cuman dari situ tahu karakter pasangan, ya udah nggak usah dituntut, udah memang dianya kayak gitu. Ya udah diapain. Semakin lama pasti akan semakin banyak berusaha untuk menerima apa ini. Oh dia memang karakternya kayak gini.
Aku yang harus menyesuaikan. Ya sanjan ngono iku. Ya ngono iku. Menerima itu sih. Ya menerima. Gitu Mas Abang? Ya gitulah ya. Ya gitu ya. Soalnya gimana lagi mau nggak mau kan memang harus menerima ya kan. Sudah janji. Iya dan lagi sifat manusia itu kalau sudah menikah itu ada yang bilang nih ya makanya ada yang bilang kalau misalnya semakin lama kan semakin tambah buruk. Misalnya kayak joroknya gitu. Ketahuan semuanya. Iya. Ketahuan semua sifat jeleknya. Selain ketahuan semuanya makin tua tuh makin menjadi beneran. Tambah kemproh, tambah Iya. pileran. Nah, kayak saya itu. Iya. Kayak saya kayak begini. Oke. Terima kasih banyak Kak Yosef dan Kak Lisa. Betul sekali. Keren sekali. Semoga keluarga kecilnya selalu dianugerahi sukacita. Amin. Pernikahannya semakin dikuatkan, dieratkan sampai maut memisah. Amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih juga Sobat Bumble yang sudah menonton Jagongan bareng ini. Kita tutup dengan pantun. Pantun mana ini Mas Iki? Gak usah. Ayo gak apa-apa sih sembarangmu. Rujak petis lho Mbak Epi tuh. Cakep. Pedes. Gara-gara rujak iku aku boleh lali mang pada siap loh. Tuhan. Dah. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap.